Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu Al-Bantania. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alawi atau habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk ada enam kesepakatan. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan di situ, ya kan, yang namanya Idrus Al-Mashhur yang pernah membuat postingan tentang DNA, ngawur sekali bahwa guanin, salah satu asam nukleotida, bahasa nukleotida, itu dibilang haplogrup G. Ini orang nggak ngerti genetik, ngomong genetik, kemarin mengatakan bahwa nasab Sultan Brunei abal-abal katanya. Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum. Kalau dilaporkan kepada Kedubes Brunei, ya kan, Sultan Brunei ini bisa minta pertanggungjawaban dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya. Sudah saatnya dirangkeng. Betul. Lah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Ba'alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon. Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Betul nggak? Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri mempertanyakan nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan, atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun watajaliun kata Gus Fuad. Terus kemudian yang ketiga, tidak akan bertaasub dan tafakhur membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Ya, ini untuk mereka lah, bukan untuk kita. Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Lah ini tidak perlu disampaikan dengan Ba'alawi. Ini internal keluarga Wali Songo pasti melakukan itu. Kita ini sudah tanya ke banyak narkoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Ba'alawi, nggak ada urusannya. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari tiga sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Yang kelima, bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara muslim atau nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Kemudian nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa tanah air. Saya tanya,
Ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura, rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh, ya kan, orang Badui atau orang Jawa, saya rasis nggak? Ketika kita mengatakan bahwa Ba'alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi internasional, mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Tidak. Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi, itu yang rasis. Dan itu mereka selama ini. Jadi jangan dibalik dong, jangan playing victim. Saya marah ini dengan framing seperti ini. Ini nggak benar. Dan saya yakin ini dari awal sudah kita yakini ini ada setting dan ada skenario. Kenapa? Tadi malam Gus Fuad dengan rombongan itu ada pertemuan yang sangat-sangat penting dan strategis. Saya tidak ikut. Kenapa saya tidak ikut? Karena saya mendampingi saudara saya, keluarga kita semua, dokter genetik, yaitu Mas Sugeng Sugiharto dan kawannya. Ada 2 yang mau mendampingi. Untuk dijanjikan panitia, dan panitia ngomong sendiri loh di channel wawancara dengan KBN Nusantara, mengatakan bahwa kami akan menghadirkan pakar genetik. Tetapi sampai malam tidak ada jemputan. Bahasanya apa? Karena kami sudah kehabisan biaya ongkos untuk memberikan fasilitas. Pertanyaannya, kami datang tidak mencari makan dan tidak mencari uang receh. Pakar genetik kita dokter, bukan pengemis. Pakar genetik kita dokter, bukan pengemis. Pakar genetik kita dokter, bukan pengemis. Bukan orang-orang yang akan berkata bohong atau berkata hal yang tidak benar demi uang, tidak. Mereka sekolah susah dengan tirakat, ya kan, dengan disiplin ilmu yang kuat dan ketat, dan jangan merendahkan ilmu mereka seolah-olah kalau mereka itu tidak datang kemudian hanya mengharapkan uang. Salah, ini penghinaan dan pelecehan kepada keilmuan seseorang. Ditunggu sampai malam, tengah malam jawabannya kurang lebih seperti itu. Kami tidak punya biaya lagi untuk memberikan fasilitas atau bahasa anunya ngasih uang saku lah, ngasih untuk apa namanya itu. Tidak berharap itu. Karena panitia menjanjikan akan dijemput dan ada sesi untuk genetik memberikan, pakar genetik memberikan apa namanya pencerahan masalah genetika, dan forum di UIN seminar sudah jelas pakar genetik empat-empatnya, ya kan? Dan saya yakin seluruh pakar genetik seluruh dunia mensepakati bahwa grup G tidak mungkin menjadi keturunannya J1. Karena dianggap bahwa ilmu genetika ini menjadi momok menakutkan bagi mereka, maka tadi malam itu saudara saya sampai tidak tidur semalam menunggu jemputan dan jawaban mereka. Sehingga saya berkorban menunggu saudara saya Dr. Sugeng Sugiharto, ya, dan salah seorang yang sudah standby, dan saya tidak mengikuti Gus Fuad untuk agenda-agenda yang jauh lebih penting dibanding pertemuan di Banten. Dan alhamdulillah Kiai Imaduddin Usman tidak hadir di Banten. Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Nur Fadil dan sebagian besar dari keluarga kita menghadiri pertemuan di Cirebon, baik itu dengan pondok pesantren maupun dengan salah satu kesultanan di Cirebon. Dan ini jauh lebih penting daripada kita mau diadu domba dengan forum yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Lawong ini belum pasti tahu ini emas apa kuningan, kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya. Uji dulu kadarnya, emas apa kuningan, baru dilihat dokumennya. Ini kalau orang waras dan orang punya ilmu.
Kalau orang yang tidak pakai akal waras, rebut dokumennya, tapi ternyata setelah dites kadarnya bukan emas, tapi kuningan, maka ini sama dengan forum yang menyesatkan. Dan Laskar NKRI, Laskar Alap-Alap Mataram, dan seluruh Laskar di Nusantara akan melawan seruan yang tidak benar ini. Dan kita tidak akan bisa dibungkam untuk menyuarakan kebenaran seluruh anak bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!